pada saat ini adalah untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun. Sebelum saya lanjutkan materi pada pagi hari ini, perkenankan saya akan memperkenalkan diri. Kata orang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Betul, supaya Bapak Ibu juga cinta, dan kalau ketemu di jalan mungkin kita bisa saling menyapa. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Arifah, saya mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Bulu yang berada di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak Ibu nanti suatu saat bepergian mungkin ke Posong yang terkenal mungkin ya Bapak Ibu sekarang sudah tahu, silakan bisa mampir ke tempat saya. Itu ada di Kabupaten Temanggung, insya Allah dekat dengan saya. Ya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan tuna, ikan lele. Semakin cepat, semakin bagus, efisien waktu, tidak bertele-tele. Baiklah, lanjut saja. Untuk pada materi hari ini, kita mempunyai beberapa tujuan Bapak Ibu sekalian. Tujuan yang pertama yaitu diharapkan Bapak Ibu sekalian melalui materi ini mampu menjelaskan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Tujuan yang kedua yaitu Bapak Ibu diharapkan mampu mengetahui tentang tahapan-tahapan perkembangan usia 4 sampai dengan 6 tahun. Dan yang ketiga, tujuan kita adalah bahwa Bapak Ibu mampu menunjukkan atau menjelaskan tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Itu tujuan kita. Nah, selanjutnya kita akan menuju tujuan yang pertama kita, yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Yaitu, mari kita lihat slide selanjutnya. Bapak Ibu, kita mengenal tentang pertumbuhan dan perkembangan. Saya yakin sekali Bapak Ibu sebagai pendidik PAUD yang hebat, di sini pasti sudah tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai awal sebelum melanjutkan, mohon silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengisi di chat masing-masing apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Monggo waktu saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan dan perkembangan. Ya, sudah ada beberapa yang masuk Bapak Ibu sekalian. Ini dari Ibu Rohmatul. Nah, pertumbuhan kuantitatif sedangkan perkembangan adalah kualitatif. Kemudian dari Ibu Kurnia Cahyati Jakarta, pertumbuhan lebih kepada fisik. Kemudian selanjutnya ada Ibu Ucu ini. Pertumbuhan adalah proses yang bisa ya, maksudnya mungkin bisa diukur. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian bahwa pertumbuhan itu adalah ini perubahan ya, perubahan dalam jumlah ukuran yang itu tubuh atau fisik. Kemudian pertumbuhan juga dapat diukur seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pola teratur dan dapat diramalkan, seperti kemampuan gerak, intelektual, sosial, dan emosional. Nah, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi. Ya, pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kuantitatif dan kualitatif. Sebagai contoh saja Bapak Ibu sekalian, untuk pertumbuhan itu contohnya adalah bertambahnya tinggi badan, pergantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkaran kepala, dan sebagainya. Sedangkan contoh untuk perkembangan Bapak Ibu sekalian, yaitu kemampuan berbicara. Misalnya bertambahnya kosakata yang tadinya sedikit menjadi kosakata lebih banyak, artinya dalam kuantitasnya. Kemudian pengucapan kosakata sendiri, yang kemarin masih cadel, belum bisa bilang R, bertambah kualitasnya, sekarang semakin jelas. Kemudian untuk gerak, yaitu yang tadinya tengkurap, kemudian merangkak, duduk, dan berdiri. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Lantas setelah kita mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus tahu tahapan perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun.
Apa itu tahapan perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun? Kita bagi jadi 2 ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tahapan untuk usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua usia 5 sampai 6 tahun. Tahapan perkembangan anak usia 4 sampai 5 tahun Bapak Ibu sekalian, yaitu anak seharusnya sudah bisa melompat 1 kaki, melompat-lompat. Kemudian yang kedua dapat menggambar orang dengan 3 bagian tubuh. Selanjutnya dapat menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu. Kemudian untuk tahapan perkembangan anak usia 5 sampai dengan 6 tahun, diantaranya adalah anak sudah mampu berpakaian sendiri tanpa dibantu. Menggambar dengan 6 bagian. Kalau tadi anak usia 4 sampai 5 tahun baru 3 bagian tubuh Bapak Ibu sekalian. Di usia 5 sampai 6 tahun diharapkan anak sudah mampu menggambar dengan 6 bagian, menggambar orang dengan lengkap, itu contohnya. Kemudian anak juga sudah mampu menangkap bola kecil dengan kedua tangannya. Ini tadi tahapan perkembangan yang harus sudah dikuasai pada usia 4 sampai 6 tahun. Nah, dalam anak-anak mencapai tahapan perkembangan tentulah harus diikuti dengan stimulasi yang tepat supaya mereka tidak terlambat dalam perkembangannya. Apa itu stimulasi yang tepat untuk usia 4 sampai dengan 6 tahun? Bisa Bapak Ibu lihat di slide. Yang sebelah sini adalah bahwa stimulasi anak usia 4 sampai 5 tahun itu diantaranya. Di stimulasi itu Bapak Ibu bisa membacakan buku, melakukan tanya jawab, bercerita, menonton TV, kemudian menyanyi, cuci tangan, sudah mampu menggunting, menempel, kemudian juga didampingi dalam kegiatan seperti bermain puzzle, balok, mengelompokkan dan mencocokkan dan lain sebagainya yang sudah tertera di sini. Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya. Dan di antara usia 5 sampai 6 tahun juga ada stimulasi yang untuk meningkatkan perkembangan mereka, yaitu yang diantaranya ini ada membandingkan besar kecil, banyak sedikit, menghitung konsep 1 dan setengah, mengenal konsep angka, melempar, menangkap, berlari, melompat, memanjat, merayap, sepeda roda 3, bermain ayunan, bermain jualan, bermain tukang, mengenal uang, rambu lalu lintas. Itu diantara stimulasi yang bisa diberikan kepada anak usia 5 sampai 6 tahun. Nah, dari awal tadi materi yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita sudah mengetahui tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya kita juga sudah mengetahui apa itu tahapan yang dilalui anak usia 4 sampai dengan 6 tahun dan stimulasi apa yang tepat untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Sebagai akhir dari materi ini, ada garis merah atau hubungan antara ketiga materi tadi, yaitu bahwa stimulasi tumbuh kembang pada anak, di sini anak balita, merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak agar anak tumbuh kembang secara optimal. Setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Nah, itu tadi materi tentang perkembangan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Buah semangka, buah mangga. Buah salak, buah kedondong. Luar biasa atensi para peserta semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih dong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke